1 Korintus 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik ayat 10 dan 11 sebenarnya ingin menegaskan kembali bahwa seharusnya tidak ada perceraian. Paulus akan memerintahkan, sebenarnya ia menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita bisa lihat di Matius 19 dan pada ayat 10, seorang istri tidak bisa menceraikan suaminya, begitupun sebaliknya. Di ayat yang ke-11 bagian akhir, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pernikahan sejatinya adalah berpadunya dua insan, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan Tuhan menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan Kristen yang dilandasi kasih Kristus melihat perbedaan sebagai komitmen bersama bahwa kedua insan yang disatukan Tuhan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Berarti keduanya saling membutuhkan. Saya kutip buku Andar Ismail, Selamat Ribut Rukun. Berkomitmen menikah berarti sekaligus menerima ucapan selamat ribut rukun. Mengapa anggota-anggota satu keluarga yang rukun dan saling mencintai dapat juga bertengkar? Penyebab hakikinya adalah justru karena mereka saling mencintai. Kehidupan berkeluarga pun terdiri dari bagian yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, ketegasan Paulus adalah untuk menghargai setiap pernikahan yang kita sebut dibangun di atas dasar cinta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Itu kata Adul Sumbang melalui syairnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, bukankah bacaan kita berkisar pada perceraian? Benar. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, justru bicara tentang betapa baiknya pernikahan. Tidak harus ada perceraian. Kalaupun ada, itu karena ketegaran hatimu, kata Yesus. Perhatikan Matius 19 ayat 8. Ketika Yesus dicobai oleh orang Farisi, pertanyaannya, apa bisa suami menceraikan istrinya? Kalau di bacaan kita justru dibuka dengan apakah seorang istri bisa menceraikan suaminya. Tidak ada penjelasan yang lebih detail tentang alasan ini. Namun justru menegaskan di ayat 11, jika pun seorang istri menceraikan suaminya, ia tetap hidup tanpa suami, bahkan ada pilihan yang terbaik, berdamai dengan suaminya. Tentu sebaliknya, jika suami yang menceraikan istrinya dan tetap tidak menikah, punya kesempatan untuk bisa berdamai kembali. Mungkin berkaitan dengan tadi malam khotbahnya, kesempatan untuk menjauh. Kalau menjauh itu berarti kedua-duanya berdoa, introspeksi diri. Alangkah bijaknya saudara-saudaraku ketika kita bicara indahnya sebuah pernikahan ketimbang perceraian. Saya kira kita setuju Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat yang sulit seperti ini, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam rumah tangga kita? Apa yang bisa kita sebut dengan selamat ribut rukun? Yang lagi berdekatan, ayo saling jabatan tangan sebagai tanda cinta kasih satu sama lain. Ucapkan I love you. Yang berjauhan, mohon maaf, dalam hati kita saling merindukan satu sama lain. Mungkinkah masa pandemi atau pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini justru merekatkan kita dan tak ingin pisah satu sama lain, karena ternyata kita saling membutuhkan. Kedekatan yang cukup panjang ini membuat kita punya waktu yang cukup untuk dapat mengerti segala perbedaan. Saya yakin kita berucap lewat kata atau berbisik di hati, engkau memang pemberian Tuhan untukku. Dulu engkau tidak punya waktu untukku, lebih peduli dengan orang lain dan diri sendiri. Sekarang waktunya untuk merenung dan tidak perlu bertanya, bolehkah bercerai? Boleh saja, karena kamu keras kepala. Aminkan jika ada yang bertanya, bolehkah berdamai? Amin, ya amin, puji Tuhan. Kemenangan dalam mengatasi perbedaan
adalah kesabaran dan suka mengalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.